Halo teman-teman KYX, nih kita lagi ada customer motornya Kawasaki KLX. Buat yang penasaran, ini kondisinya udah terbongkar ya motornya. Tadi pas datang kendalanya di CDI yang nggak nyala dan motornya jadinya susah hidup kalau CDI-nya nggak nyala. Nah sekalian meremet sama benerin yang lainnya juga. Nah, kalau kalian punya kendala juga bisa langsung datang aja ke toko kayak variasi buat ganti CDI. Yang pertama kita bahas dulu modifannya dari motor ini. Nah ini knalpotnya udah diganti ya, jadi knalpot racing. Kebetulan ini dari Norifumi. Kalau serinya sendiri ini diantara N4 apa Evo. Nah ini seri label yang lama yang merah hitam. Kalau lihat ke bawah ini juga udah pasang Delta Box. Nah buat teman-teman yang sering bilang kalau Delta Box dia kena kalau pas belok, nih ini kita cobain. Nih kita lihat nggak kena ya teman-teman. Nih kita ke kiri, ke kanan, nggak kena ya. Nah kalau kalian pasang Delta Box kayak gini, ini kebetulan Delta Box-nya yang warna chrome. Nah masalah yang akan timbul kalau kalian pasang Delta Box ini tuh sebelah sini, sebelah kiri. Nah di bagian ECU atau CDI ini sebelah sini nih. Nah ini bakalan mentok buat CDI-nya nih yang hijau. Ini bakalan mentok kalau kalian pakai Delta Box ini. Nah ada beberapa cara buat ngakalin mentoknya CDI di Delta Box. Ini bisa ngerubah dudukan nih. Yang ini aduh hitam nggak kelihatan ya, pokoknya ini yang saya pegang ini bisa dirubah posisinya, atau enggak CDI-nya dipakai tanpa penutup, jadi diikatnya pakai tali tis atau tali ripet. Bawahnya udah pakai engine guard. Ini engine guardnya yang plastik yang nutupin cover mesin juga. Terus bagian plat nomor juga udah diganti, dipasang di bagian dekat mesin nih, jadi nggak di bagian kepala, karena kepalanya udah dimodif diganti jadi pakai papan nomor. Nah ini papan nomor sama spakbornya ini pakai punya CRF. Ini tampilan CRF, tapi belakangnya ini KLX. Nah untuk stangnya sendiri ini udah diganti ya, stangnya diganti dan bagian bawahnya pakai sambungan, karena ini seri stangnya yang fat bar yang gemuk, dan bawaan KLX nya dia masih yang biasa yang kecil. Nah ini udah dipasangin riser tambahan, ini serinya yang fat bar. Terus udah pakai juga hand grip, ini udah diganti pakai Kitako, ini tulisannya nih. Sama handle-nya juga diganti model lipat yang bisa nekuk. Sama juga udah dipakai handguard, jadinya lebih aman kalau nanti jatuh nggak bakal kena tangan karena ada handguard, terhalang pakai handguard. Nah karena pakai papan nomor sama spakbor CRF, nah ini kan papan nomor gak ada lampunya. Nah lampunya diakalin pakai lampu variasi kayak gini. Ini serinya yang 3 titik. Sama bannya udah diganti jadi ban supermotoan yang 17 pelek lebar, cuman lagi di servis. Nah teman-teman ini udah pada datang nih mekanik kita. Ini tadi sempat ke pending itu bagian ini nih, mencubleskan ban. Nah ini kebetulan bannya sebelumnya masih pakai ban dalam. Nah kita settingkan tubeless. Ini bannya ring 17 masih pakai velg jari-jari, tapi ini bisa dibikin tubeless ya. Nah ini tadi juga udah kalian dimasukin cairan buat
ban tubeless gitu. Jadi kelebihan cairan itu teh bisa memperbaiki kebocoran sendiri teman-teman. Itu yang bagian depan belakang ukurannya lebih lebar, sama yang ini bagian depan. Nah ini kalau dilihat-lihat ada 2 CDI. Nah ini problem pertama motor ini teman-teman. Nanti kita tanya langsung ke ownernya kenapa bisa ada 2 CDI ini. Nah gimana tadi teh CDI-nya kenapa yang putih teh? Barusan tuh ada kendala, udah 2 kali pasang. Yang pertama dicobain di setel karbonya masih tetap nggak nyala. Selang sehari 2 hari masih nyala, cuman yang ketiga harinya mati total. Terus sementara saya beli CDI yang orisinil dulu untuk cadangan. Nah kemarin tuh sempat ke bengkel yang lain, ke BRT-nya langsung, katanya masih normal. Cuma terus sama saya dicoba lagi, selang sehari 2 hari mati lagi. Nah, ini kayaknya udah bermasalah CDI BRT-nya. Akhirnya saya ganti sama yang baru aja. Takutnya untuk kedepannya juga masalah terus. Akhirnya saya beli yang baru aja di sini gitu. Nah itu beli yang CDI bekas yang orinya teh gimana? Itu teh ada kan itu teh beda tipe ya? Ya. Itu kerasanya gimana? Apa ada kurang bertenaga apa gimana? Kerasa dalam hal tenaga emang kerasa jauh ya kalau sama yang orisinil. Terus biasa pakai BRT terus pindah ke orisinil emang jauh beda rasanya gitu. Makanya saya kebetulan saya kerjanya luar kota jauh, emang kerasa lah dalam perjalanan juga CDI orisinil sama BRT emang kerasa jauh. Tarikannya juga emang beda jauh. Oh gitu ya. Ya ini lagi tadi udah dipasang videonya. Makasih ya, nanti Ya. buat teman-teman juga biar tahu gitu kan kalau ada kendalanya yang sama gitu. Ini kebetulan yang di belakang lagi masangin ban belakang. Ini tadi udah di setting tubeless ya. Nah buat kalian yang pengen tahunya jangan di skip videonya ya. Tadi ini udah saya jelasin kalau bannya di tubeless. Ini lagi proses pemasangan lagi. Yang depan ini udah kepasang, tinggal benerin bagian bracket. Udah kepasang, sama ini tadi benerin bagian papan nomornya. Bagian papan nomornya tadi bracketnya udah rusak. Dan ini udah dibenerin juga. Terus udah ya, sama tadi benerin bagian ring. Katanya bekas dibongkar, pemasangan ringnya kurang rapi, jadi ada problem di situ. Nah buat teman-teman juga yang mau pasang-pasang sekalian benerin partnya bisa langsung datang ke toko kayak variasi teman-teman nih. Buat yang belum tahu di mana, kita ada di Jalan Jati Handap Timur. Lebih tepatnya bisa cek aja langsung di Google Maps.